Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara penting yang seringkali kita tidak menganggapnya penting, padahal ini perkara penting banget. Mohon maaf, kepemimpinan dalam Islam itu perkara penting. Kita nganggap apa sih kepemimpinan, di mana tempatnya, siapa aja, padahal semua kepemimpinan dalam Islam itu penting, sangat penting. Saking pentingnya, Rasulullah SAW yang senantiasa menyampaikan kepada kita ada 3 perkara yang harus disegerakan, jangan ditunda-tunda. Kalau punya anak gadis udah dewasa, segera nikahkan. Yang kedua, kalau punya hutang, punya duit, segera bayar. Yang ketiga, ketika ada jenazah, segera dikuburkan. Namun ketika Rasulullah SAW sendiri yang meninggal, itu tidak hari itu dikuburkan, tertunda sampai besoknya, tertunda lagi. Nah ini kenapa? Karena ada perkara yang lebih penting. Padahal ngubur jenazah penting, nggak boleh ditunda-tunda. Tapi ada perkara yang lebih penting apa? Milik pengganti Rasulullah. Padahal sudah tidak ada lagi Nabi sesudah Rasulullah. Yang ada adalah kepemimpinan atau khalifah Rasulullah SAW. Nah, pengganti Rasulullah ini saking pentingnya, maka para sahabat itu yang diskusi, yang berdebat, yang rebutan, ya. Yang Ansor menganggap ini haknya Ansor, yang Muhajirin begitu juga. Ketika Umar bin Khattab mengambil tangan Abu Bakar, terus kemudian membaiatnya, selesai, yang lain ikut, ya, ikut untuk membaiatnya. Perkara penting. Saking pentingnya kepemimpinan dalam Islam itu, Rasulullah SAW ada sabdakan, tidak halal 3 orang yang bepergian di tanah yang luas tanpa mengangkat salah seorang diantaranya jadi pemimpin. Imam safarnya harus ada. Jadi kalau kita rombongan, ada pemimpinnya siapa? Itu diperintahkan gitu. Nah sekarang kita semuanya alergi sama pemimpin. Jangan bawa-bawa politik ke dalam masjid. Apalagi deh, udah tambah. Padahal dari kecil kita sudah diajarin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita punya politik. Politiknya bayi nangis untuk capai tujuan, bisa minum, bisa nyusu, bisa disuapin makan, nangis. Nah artinya bahwa politik itu bukan sesuatu yang tabu. Silahkan, mohon maaf ya, saya nggak kampanye orang, nggak kampanye partai. Saya bukan partai apa-apa, enggak masuk. Saya cuma aktif di organisasi, dan dua-duanya organisasi yang saya masuki, Dewan Dakwah dan FPI. Di Dewan Dakwah saya aktifnya yang di Bekasi, nggak sampai ke pusat. Kalau yang FPI saya sampai ke pusat.
Nah, mohon maaf, saya nggak kampanyekan siapa-siapa untuk kedepannya, tapi mari kita sama lihat. Dulu pernah geger ya, Al-Maidah 51. Itu berhubungan dengan kepemimpinan. Dan saking pentingnya kepemimpinan, ayatnya nggak cuma 51 itu. 51 itu cuma pemicu yang karena memang diangkat oleh orang lain gitu kan, yang notabene bukan beragama Islam, kok ngutip-ngutip masalah ini. Mari kita lihat ya, kembali kilas balik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattahidul yahuda wan nasara awliya'a. Wahai orang-orang yang beriman, tadi kita juga diseru ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Islam itu apa sih? Menepati Islam itu selamat. Untuk selamat ya kita taati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintah kita jalankan, apa yang dilarang jangan kita langgar. Nah, sekarang ada larangan dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattahidul yahuda wan nasara. Jangan kalian mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani auliya'a sebagai pemimpin. Ada yang terjemahkan bukan pemimpin, teman dekat ya. Terus ada yang komen ini Quran palsu. Bukan, itu Quran, bukan Quran juga. Kalau Al-Quran itu mushaf, kalau ini terjemah Al-Quran. Nah, terjemah itu bisa berbeda-beda menerjemahkannya. Tapi teman saja, teman dekat itu nggak boleh untuk dijadikan teman dekat, apalagi dijadikan pemimpin. Kalau teman dekat kita bisa gampang, oh mestinya begini, oh nggak bisa, gue punya prinsip sendiri gitu. Tapi kalau pemimpin, perintah, ini lebih berat, makanya dilarang untuk jangankan jadi pemimpin, jadi teman dekat saja sudah dilarang ya. Ba'duhum awliya'u ba'd, sebagiannya jadi penolong sebagian yang lainnya. Orang beriman juga gitu. Ba'duhum awliya'u ba'd, orang beriman jadi penolong orang beriman yang lainnya. Nah, orang kafir juga jadi penolong yang segolongannya, ya kan? Mohon maaf kalau kita ngelihat, kita lagi ngaji gini, tahu-tahu diserang, wow, dipukulin, terus kemudian ditembakin ya. Sampai ada berapa yang meninggal, sampai Lebanon berang balas sama Lebanon ya. Nah, itu gimana kalau kita nggak punya pemimpin, apalagi pemimpin yang cenderungnya kepada orang lain, kepada musuh, ya kita dibiarin, nggak ditolong, karena sebagiannya mereka adalah penolong sebagian yang lain. Wa mayatawallahum minkum, barang siapa yang menjadikan mereka jadi pemimpin dari kalangan kalian, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia bagiannya dari mereka. Nah, kita kalau jadikan Yahudi jadi Nasrani jadi pemimpin, kita termasuk bagiannya. Naudzubillah min syarri dzalik, kan? Bukan masalah soal kebencian terhadap golongannya, tidak, tapi aturannya tuh begitu gitu. Enggak, saya enggak, mohon maaf yang sebesar-besarnya, sebelah saya tuh Nasrani, Pak. Nggak pernah geger, nggak pernah ribut urusan apa, enggak. Tetangga punya hak, walaupun non muslim ya, punya hak, kita nggak boleh nyakitin dia. Tapi kalau tetangga ini terus-terusan bikin kebaktian, ya saya harus tegur, saya tegur. Makanya kalau ada mau acara-acara, dia izin dulu, Pak Haji, mohon maaf nanti mau ada acara ulang tahun anak saya, ada wisuda, ada apa itu. Oh silakan, tapi kalau rutin mohon maaf, silakan di rumah ibadah. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin, sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim.
disebut zalim kalau kita ngambil, karena di ayat yang lain, di apa namanya, di ayat-ayat yang lain, di surat yang lain juga itu ada larangan-larangan untuk mengambil orang-orang kafir jadi pemimpin min dunil mukminin, dengan meninggalkan orang beriman. Jadi kalau ada orang beriman, ada yang imannya kurang, ada yang kafir, nah yang dipilih ya yang paling beriman. Siapa di antara yang ada yang paling beriman? Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di perkara yang penting ini terus kemudian kita nanya-nanya, sebetulnya pemimpin yang bagaimana sih? Allah kasih garis bawah yang tebal di ayat 55-nya surah Al-Maidah juga ayat 55-nya itu Allah menjelaskan, menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu innama waliyukumullah, tiada lain, kalau inna sesungguhnya, tapi kalau innama tiada lain, artinya hanya itu, terbatasi. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu, tiada lain, sesungguhnya pemimpin kalian itu adalah Allah dan Rasulnya Allah dan orang-orang yang beriman. Itu. Dan saking pentingnya kepemimpinan, kita tuh diajarin nggak sekali dua kali, ayatnya aja juga belasan adanya. Sementara yang larangan makan babi cuma 1-2, kita taat. Larangan makan minum khamr cuma 1-2, kita turut. Nah sekarang ini syariatnya ada belasan, ada banyak. Kalau saya bacakan nanti terlalu lama, satu-satu saya bacakan terjemahnya aja biar cepat. Orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, dan yaitu diantara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang yang kafir atau orang-orang musyrik, dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan bapak-bapakmu, saudara-saudaramu menjadi walimu. Wali itu pemimpin. Sebentar. Wali itu yang punya wilayah. Jadi kepemimpinan yang punya wilayah. Lah, kalau walinya anak perempuan kan gak punya wilayah. Punya wilayah, rumahnya itu wilayah dia. Gak boleh orang lain itu ganggu. Sampai ganggu anaknya tebas bisa ya. Itu wilayahnya dia. Makanya wali itu pemimpin yang punya wilayah. Maka diusahakan tuh mulai dari yang paling rendah, karena kita juga ditunjuk oleh Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatih. Setiap kalian ini pemimpin dan setiap kalian akan ditanya dari apa yang dipimpinnya. Dan itu berat, mohon maaf ya, paling berat itu kita orang laki, karena kita ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, pemimpinnya perempuan. Walaupun perempuan juga disebut oleh Rasulullah SAW, wa mar'atun, dan wanita itu juga ra'iyatun, dia juga pemimpin, wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan akan ditanya dari apa yang dipimpinnya. Bahkan anak juga pemimpin, pembantu pemimpin dari harta majikannya. Ini luar biasa. Makanya mohon maaf ya, sebetulnya kita di soal kepemimpinan tuh diajarin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 5 kali sehari setiap sholat. Saking pentingnya itu. Setiap sholat, kira-kira kita ada yang berani untuk nentang imamnya? Imam belum ruku, kita ruku duluan, kelamaan, nggak berani. Paling nanti setelah selesai baru ngedumel ya, baru ngomong keberatan. Belum imamin jangan lama-lama dong ya. Sekarang enggak, nggak lama-lama, banyak yang ngebut. Banyak yang ngebut. Orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu
menjadi walimu, menjadi pemimpinmu. Jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan, dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, maka mereka itulah orang-orang yang zolim. Keterangan zolimnya jelas. Saya mohon maaf kalau ada gangguan sedikit. Tadi kesini juga kejutan jalanan jatuh. Jatuh. Tapi alhamdulillah ditolong. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu juga pada nolongin, alhamdulillah. Mohon maaf, saya kena kanker rektum. Itu kanker usus besar yang paling ujung ya. 31 kali penyinaran sudah selesai, 4 kali kemoterapi sudah, tinggal 2 kali lagi. Mudah-mudahan tuntas, Allah karuniakan kesehatan biar tetap berjuang lagi sama-sama ya. Alhamdulillah. Ustaz, saya bersyukur banget melihat masjidnya jadi. Alhamdulillah. Udah lama banget saya nggak kesini, nggak dapat WA. Kita kan datang tergantung WA ya Pak. Kalau ada WA-nya kita datang. Dulu awal baru mulai bangun Ustaz ya. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mabruk berkah. Amin ya rabbal alamin. Ya ayyuhalladzina amanu la tattahidul aba'akum wa ihwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan bapak-bapak kalian, saudara kalian jadi pemimpin kalau sekiranya mereka itu lebih cenderung kepada kekafiran daripada keimanan. Bapak kita sendiri kita nggak boleh, saudara kita sendiri nggak boleh, apalagi orang lain. Duh. Kalau kecenderungan mereka kepada kekafiran, bukan kepada keimanan. Nah ini penting, dan kita diajarin 5 kali sehari itu. Makanya derajatnya juga kan lebih tinggi Ustaz ya, untuk sholat berjamaah. Sholat berjamaah diajarin kita, nggak cuma sekali 2 kali, 5 kali sehari. Saking pentingnya kepemimpinan untuk ikut bersama pemimpin. Karena banyak ayat, saya ada sedikit tuh, wahdatul ummah, persatuan umat. Itu harusnya umat Islam sedunia tuh satu pemimpinnya. Imamul A'dham ya, yang sekarang dibenci, yang sekarang di apa namanya, nggak bolehin, anti khilafah. Apa itu khilafah? Orang belum belajar. Udah. Itu kepemimpinan dalam Islam. Kalau nggak penting, Allah nggak turunkan ini, walaupun cuma 1 ayat, itu amat penting. Apalagi ini puluhan ya, belasan adanya untuk ayat-ayatnya. Nah, jangankan orang lain, bapak sendiri, saudara sendiri nggak boleh untuk jadikan pemimpin ya. Nah, pemimpin itu ada 2 di surah Al-Qasas ayat 41, dan kami jadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang menyeru manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Sementara di Sajadah, surah As-Sajadah ayat 32, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Jadi ada 2 model pemimpin. Nah, kita pilih yang mana? Kalau jelas begitu. Yang repot kan kalau kita ditengahkan pemimpin yang semuanya jelek, nggak ada yang bisa dipilih gitu. Sehingga jatuh apa, golput ya, nggak mau untuk memilih. Dan mohon maaf, yang berat itu nanti resikonya. Silakan dilihat di surah Al-Baqarah ya. Itu dijelaskan ittabara'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adaba wa taqatta'at bihimul asbab.
Ittabarok, ketika pecah kongsi. Ya. Kenapa? Ittabarok alladzina taba'u minal ladzina tubi'u. Orang yang diikut berlepas diri dari yang mengikut, orang yang mengikut berlepas diri dari yang diikut. Putus. Wa taqatta'at bihimul asbab. Putus semua urusan. Di sini datang dukung, sagak, sogok, luar biasa. Tapi nanti di sana sama-sama berlepas diri. Ketika mereka wara'awul adaba wa taqatta'at, ketika diperlihatkan siksa, masing-masing akan disiksa. Kenapa? Karena pemimpinnya ngajak ke neraka, pengikutnya ngikut, semuanya masuk neraka. Tapi nanti yang mengikut nih dia, ya Allah, kami udah ikuti apa yang pemimpin-pemimpin kami, maka timpakan kepada mereka itu azab siksa yang lebih dahsyat, yang lebih parih, yang lebih parah. Nah, nggak tahu dia, padahal semuanya kena, bagiannya sama, yang ikut dan diikut. Dan yang lebih berat, wa ma bi kharijina minan nar, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Mohon maaf, neraka itu salah satu fungsinya itu pembersih, penghapus dari kesalahan. Dicuci di neraka. Kok nyucinya pakai api? Kalau di sini nyucinya pakai air, di sana nyucinya pakai api. Dibakar dosa-dosanya sampai tersiksa dia. Terus nanti kalau sudah terbalaskan, dientas, dimasukkan ke dalam surga. Bahkan juga ada yang masuk surga itu karena adanya syafaat dari Rasulullah SAW. Ada syafaat dari Al-Quran, ada syafaat dari pertemanan, ya. Pertemanan karena Allah, yang masing-masing mencintai karena Allah, itu masuk surga bareng nanti. Makanya Ustadz Adi Hidayat, Ustadz-Ustadz yang lain juga kan menyampaikan, tolong cari saya nanti di surga. Kalau kalian tidak dapati saya di surga, maka tanyakan kepada Allah. Karena memang di hadisnya Rasulullah sebutkan, ketika orang-orang penghuni surga sudah masuk surga, penghuni neraka sudah masuk neraka, ya, maka penghuni surga itu ada yang bertanya-tanya, ya Allah, kemana si fulan? Kok saya nggak lihat dia? Padahal dulu bareng-bareng, ya Allah, sama-sama ngaji, sama-sama buka bersama, sama-sama dakwah, sama-sama jihad fisabilillah. Kok ini nggak ada? Coba kamu cari di neraka, dan dijadikan orang itu jadi tahan terhadap api neraka. Cari, ketika dapat diajak, ketika sudah selesai dapat ngajakin beberapa orang yang dicarinya, ditanya lagi sama Allah, sudah ya Allah, kamu balik lagi, cari lagi temanmu yang punya iman walaupun sebiji sawi. Masya Allah. Makanya mohon maaf Pak ya, punya temen tuh jangan ditakalin, kalau bisa juga jangan diutangin ya. Soalnya kalau utang tuh gampang, tapi kalau bayar susah, nantinya jadi pecah, sayang. Padahal pertemanan itu nilainya luar biasa, untuk bisa saling tolong menolong nanti di surga. Makanya di teman-teman di jamaah saya juga, di murid-murid di pondok, saya sampaikan kemarin setelah selesai penyinaran, saya pikir sudah selesai, kan udah 31 kali disinar, udah banyak. Alhamdulillah saya ikut BPJS Ustaz, jadi ringan ya. Ya cukup beratnya untuk warawirinya saja ke Darmais soal Jakarta. Kalau nggak ada BPJS, nggak ikut BPJS, terus bayar sendiri, bisa jual rumah, minimal jual mobil. Sekali penyinaran itu 5 juta, 31 kali berarti 155 juta. Kemoterapi itu 8 juta, kali 6 udah berapa? 48 juta.
CT scan itu 10 juta. Saya udah 4 kali CT scan, berarti 40 juta. Udah 250 juta lebih dia bisa jadi, belum warawirinya, belum apanya. Mohon maaf, barangkali lebih baik untuk ikut BPJS, Pak. Kalau kita nggak ditolong orang, kita nolong orang. Saya alhamdulillah sebetulnya dari dulu kepengen untuk ikut BPJS, Ustaz. Tapi ngantrinya di sini kan panjang banget. Udah pulang, capek, nggak sanggup ngantri. 2 kali saya datang depan Polres dulu di alun-alun. Itu 2 kali saya datang, 2 kali gagal, nggak jadi. Alhamdulillah beberapa lama sebelum saya masuk ke rumah sakit itu, anak saya udah daftarkan lewat online, bisa lewat online. Alhamdulillah banyak tertolong. Bayarnya cuma 35.000 sebulan. Nah, anggota keluarga saya udah bisa semua, tinggal berdua, jadi cuma bayar 2 aja, 70.000 sebulan. Ya. Artinya nggak terlalu berat lah untuk pengobatan. Lah nanti kalau nggak sakit-sakit duitnya kebuang. Nggak kebuang, kita nolong orang. Baik, kita kembali di soal kepemimpinan. Sholat itu bukan hanya kita melaksanakan kewajiban untuk beribadah pada Allah, tapi melatih diri untuk sama-sama punya wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah secara bersama-sama, berjamaah, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Makanya sama teman-teman yang sudah ada nih, jangan sampai pecah, jangan ya, dipelihara. Saya selesai 31 penyinaran maunya pulang, tapi teman saya ada yang mau ikut, pengen ketemu gitu. Dia telepon karena dia ada di Harapan Kita, rumah sakit sebelah. Baik, saya tunggu di lobi ya. Nah, saya jalan berdua sama istri saya, runtung-runtung, gandengan ya. Tahu-tahu dikelakson orang, din, Pak Haji, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Siapa? Semangat Pak, semangat. Dia istrinya yang sakit. Saya ceritakan ini bukan karena soal lagunya, enggak sama sekali, tapi isi hakikatnya, kemesraan yang sudah kita sama-sama. Assalamualaikum, assalamualaikum ya. Kita udah salam, ketemu salaman, lebaran maaf-maafan, terus pecah gara-gara utang, pecah gara-gara warisan, pecah gara-gara hal yang sepele, yang nilainya cuma nilai dunia. Yang kata Rasulullah SAW ketika ada di bangkai, siapa di antara kalian yang mau makan bangkai ini? Siapa yang mau ya Rasulullah? Inilah dunia yang kalian perebutkan, cuma senilai itu. Terus kemudian kita pecah sama teman, apalagi sama saudara. Alhamdulillah bisa dari, terutama warisan. Hati-hati. Orang tua itu paling seneng kalau anaknya akur, betul Pak? Kira-kira seneng nggak kalau anaknya berantem? Ayo, pukul terus. Sikat. Nggak mungkin. Paling seneng, paling bahagia kalau anaknya akur. Nah, gimana kalau anaknya berantem? Nangis orang tua. Sekarang berantem gara-gara warisan. Bukan hasil kerja, bukan hasil gajian, bukan hasil usaha, itu semua dari orang tuanya. Makanya dalam kepemimpinan yang ada, diusahakan untuk kita jadikan, terutama kita nih Pak, Bapak-bapak, tolong jadikan anak pertama. Nanti kalau anak pertama jadi, insya Allah adik-adiknya tinggal ngikut. Tapi kalau anak pertamanya nggak jadi, nah, susah nih untuk mimpin lagi adik-adiknya, berat. Makanya saya mempeng Mbak untuk jadikan anak saya yang pertama untuk jadi pemimpin, untuk bisa menjadi contoh untuk adik-adiknya. Emang mau anak saya dipondokin? Nggak mau. Siapa yang mau dipondokin? Makan ala kadarnya,
nggak boleh keluar, nggak bisa nonton TV, nggak bisa main HP, udah terbatas semua. Makanya dulu tahun 97 itu saya mondokkan anak, saya paksa, tapi bukan paksa fisik. Sampai besok mau berangkat tetap nolak, dia nggak mau. Ayo nak, kita ngobrol di teras rumah, kita ngobrol. Ayolah nak, ayah punya teman-teman yang ngurus pondoknya bagus, bukan fisiknya tapi isinya, orang-orangnya amanah. Ayah jangan maksa, nggak bagus maksa itu. Anak saya tuh, ayah nih kepengen kamu jadi lebih baik. Enggak, SMP aja. Ya Allah, gimana? Udah berulang kali, besok mau berangkat. Ini gimana kalau nggak jadi? Astagfirullah, tolong ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Sampai akhirnya saya nyerah. Ya udah deh, kalau kamu mau SMP ya silahkan SMP. Tapi tolong ya, nanti pulang ke sekolah kamu cari duit. Loh, untuk apa ya? Ya untuk makan. Makan siapa? Makan kamu, makan ibumu, makan adik-adikmu. Kan kamu paling besar. Loh, kok aku? Emang ayah mau kemana? Ayah mau mondok. Kamu nggak mau? Udah, kamu nggak mau ya ayah yang mondok. Ayah nggak mau, nanti masuk neraka, ngeri. Nah, kamu sekolah SMP tapi cari duit. Nggak bisa dong ya, kan baru lulus SD. Kalau nggak bisa nurut. Kamu mondok, ayah yang cari duit. Nggak bisa, malah jualan apa, nyari duitnya gimana? Masa kerja kan nggak ada yang mau untuk kerjakan juga. Pekerjaan nggak mungkin. Kamu jualan koran, jualan aqua, jualan apa aja deh. Koran waktu itu booming Ustaz. Tahun 97 kan, jadi loper koran itu juragan. Kalau sekarang kan susah ya. Kena HP kalah semua udah. Nggak bisa, kalau nggak bisa nurut. Tapi kan di pondok nggak enak. Kata siapa? Itu kata teman-teman. Loh, emang temanmu udah pernah mondok? Belum. Belum nggak. Udah kamu nyoba aja dulu. Bener ya, nyoba ya. Tahun depan kalau nggak betah SMP. Iya. Padahal kita juga ketar-ketir. Masukin pondok, uang buka, nanti masukin SMP uang buka lagi, kan? Tapi nggak apa-apa, ya udah coba dulu. Sampai sana nggak bisa masuk. Kenapa? Karena di sana istimewa. Anak mau masuk sanawi itu harus hafal 2 juz, Arba'in An-Nawawi, Asmaul Husna. Itu wajib untuk hafal. Baru bisa diterima. Akhirnya anak saya masuk di kelas Iqdad, kelas persiapan, digembleng. Setengah tahun dapat 2 juz hafal, Arba'in An-Nawawi hafal, Asmaul Husna hafal. Waktu ditanya sama Pak Kiainya, dulu belum terlalu ketat. Ditanya, itu juga saya baru tahu Ustaz. Berapa bulan lalu anak saya cerita, kamu udah hafal semua? Belum Ustaz, tinggal 1 surat. Surat apa? Al-Qalam. Oh, surat Al-Qalam. Emang kamu nggak bisa? Nun, itu nggak bisa? Ya bisa kalau itu aja. Nun, ya udah lulus kamu. Diizinkan masuk, masya Allah. Nah, dia dapat banyak. Nah, dia merasa dapat banyak. Di sini dia sekolah kan sekolah umum. Dia di madrasah juga nggak banyak program ngapalin. Surat-surat pendek aja, paling sampai Al-Humud ke bawah ya. Itu. Nah, di sana dia dapat banyak, merasa dapat banyak. Waktu pertengahan Ramadan seperti sekarang nih, saya jemput karena mau libur Lebaran ya. Saya jemput, saya tanya gimana, masih mau masuk SMP? Nangis dia. Udah ya, ayah benar. Di sini tempat terbaik karena dia ngerasa dapat banyak, hafalannya banyak ya, teman-temannya juga baik-baik. Alhamdulillah ya. Di sini tempat yang terbaik. Betul kata ayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Serasa disiram air CS, Pak. Yes. Saya pulang dari sana bareng tuh kayak pengantin baru lagi. Kenapa? Karena saya cita-cita memang demikian. Saya mondokin dia itu
tahun itu juga saya gali pondasi, dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Ada 123 santrinya, 50% anak Bekasi yang di Cirebon, 50% anak Bekasi, yang 50% lagi terbagi dari mulai Palembang, Lampung, terus kemudian ya Jabodetabek, ya, sampai apa yang paling timur itu Sidoarjo, ya. Alhamdulillah. Nah, maka kepemimpinan yang ada ambil dulu dari mulai ibda' binafsi, diri kita sendiri. Jadikan kita pemimpin minimal di keluarga. Nggak perlu ngerebut jadi apa namanya RT, RW, lurah, camat, nggak perlu. Kalau memang ada orang yang lebih baik, biar mereka yang ngurus, ya. Tapi kalau memang ada kesempatan dan kalian merasa bahwa cukup mumpuni untuk itu, ambil. Jangan sampai diambil orang lain, ya. Kalau diambil saudara sendiri nggak apa-apa dalam pengertian sesama muslimnya, tapi kalau enggak, ambil. Nah, barangkali ini aja yang dapat kami sampaikan. Sebelum saya tutup, mungkin ada hal-hal yang perlu untuk disampaikan, ditambahkan atau ditanyakan. Kami persilakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, sebagai penutup ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya ada beberapa program yang mungkin kalau juz amma Pak Ustadz udah tahu. Saya juga ada buku memahami arti bacaan sholat, ya. Mungkin satu saat kan kita semua bacaan sholat mah udah hafal semuanya, udah di luar kepala, dari mulai takbir sampai salam. Tapi artinya yang kita baca udah paham semua. Kalau kita takbir Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar, betul Pak? Tapi kalau habis ruku, Sami Allahu liman hamidah, artinya kedengeran, ya. Sami Allah, sami mendengar, Allah mendengar, liman bagi siapa orang, hamidahu yang memujinya. Nah, belum nanti Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kasiro, wa subhanallahi bukrata wa asila, dan seterusnya, ya. Maka saya ada tuliskan memahami arti bacaan sholat agar sholat semakin khusyuk. Makanya jangan buru-buru untuk bisa memahami apa yang kita baca. Kalau pelan-pelan sambil menyerapkan apa yang kita baca, insya Allah Anda bisa boleh dilihat di surah An-Nisa ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholah, jangan kalian dekati sholat. Padahal yang dimaksud tentunya jangan kalian lakukan sholat. Wa antum sukaro, padahal kalian dalam keadaan mabuk. Kita kan nggak mabuk, ya, nggak minum. Tapi alasan di sana itu disebutkan oleh Allah, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu mengetahui apa yang kalian ucapkan. Itu jelas banget. Makanya mohon maaf, saya tuliskan kosong, jadi nanti bisa diterjemah, ya. Bisa ditulis artinya, atau kalau nanti mentok, lihat di pertengahan. Di pertengahan ini kita udah tuliskan terjemahnya, jadi bisa untuk dipelajari. Cuma sayang saya nggak bawa ini. Nanti barangkali satu saat kalau kesini lagi saya akan bawakan. Saya nggak ngira Ustaz, jamaahnya banyak banget ini. Alhamdulillah. Saya lihat di Google pembangunannya ini, saya lihat jamaahnya cuma sebaris, tapi ternyata di sini berapa sok tadi yang penuh, masya Allah, alhamdulillah, berkah Nabi, ya, berkah Ramadan. Mudah-mudahan seterusnya ya Pak, ya.
sampai ketemu Ramadan lagi. Amin ya rabbal alamin. Juga ada diktat sholat. Diktat sholat ini, kalau sholat mah Ustadz, Pak Ustadz udah mimpin luar biasa, bacaannya tartil, jelas, enak. Cuma barangkali kalau dari sini ini cuma dalil-dalilnya, sehingga nanti tidak gampang nyalain orang. Kan banyak perbedaan-perbedaan ya yang kita dapat. Saya dulu kalau waktu kecil tuh Pak, yang namanya sholat tuh cuma sebatas ini, Allahu Akbar. Ini ketemu nih sama telinga ya, Allahu Akbar. Sekarang banyak, segini ada ya, segini ada ya. Ada yang males-malesan, Allahu Akbar. Kalau ada dasarnya nggak ada masalah, tapi kalau nggak ada dasarnya, Allahu Akbar, ya jangan gitu ya. Pernah satu kali setelah saya sholat zuhur di pabrik gitu, saya waktu masih kerja di pabrik, selesai sholat zuhur, kita duduk-duduk beberapa teman-teman yang selesai sholat zuhur. Ada teman yang terlambat datang, terus kemudian dia sholat. Saya lihat indah, enak. Kayak contoh soal, mohon maaf, kalau kembangannya silat kan bagus tuh saat itu. Nggak mukul langsung begini, enggak, tapi ada kembangannya dulu. Nah ini sholat juga gitu, saya lihat, ih, cakep juga nih. Allahu Akbar. Dia putar, enak juga nih. Cuma dapat dari mana dia sih? Bentar, selesai dia sholat, saya tanya, mohon maaf, tadi saya lihat sholatnya cakep, cuma saya nggak tahu dasarnya dari mana, kok bisa gitu ya? Allahu Akbar. Saya putarnya 2 kali biar jelas gitu. Dapat dari mana? Ada hadisnya nggak? Nggak ada. Lah kalau gitu dapat dari mana? Dari ustadz saya. Oh, gimana keterangan ustadz? Iya, kata ustadz, kalau takbir Allahu Akbar. Tapi Rasulullah SAW tuh senang menganan-nganankan dulu ya, kirinya belakangan ya. Oh gitu, iya, jadi turun tuh Allahu Akbar, karena yang di dalam hadis yang dipegang tangan kiri dipegang oleh tangan kanan. Jadi nah turun ini turunnya tuh kanan dulu, tapi terus kemudian gitu. Oh gitu. Sekarang saya tanya, kenapa nggak dari awal? Allahu Akbar. Iya, kenapa ya? Orang saya nanya kok tanya balik. Ini saya nanya, kenapa kok nggak dari awal? Iya, nggak tahu. Gini, saya bilang, mohon maaf, saya nggak nyalain ustadznya, cuma mohon maaf, kalau dasarnya nggak ada, ya jangan dibikin-bikin, ya. Terus yang menganan-nganankan dulu itu kalau pakai baju, pakai sepatu, pakai sendal, ya, pakai celana, kanan dulu, baru kiri, gitu loh. Nah kalau masuk kamar mandi, kiri dulu, gitu kan. Nah untuk sholat, ya sholat keterangannya gitu, Allahu Akbar, ya gini udah, gitu. Nggak perlu untuk diputer, cuma kalau ada keterangannya yang jelas, yang bagus ya oke, kalau enggak ya enggak. Nah sekarang kita lihat banyak lagi. Dulu saya cuma asyhadu an la ilaha illallah ya, nah itu aja dapat. Sekarang mulai dari at-tahiyatul udah gini, belum lagi yang digerak-gerakkan ya. Yang digerak-gerakkan aja juga banyak, ada yang kiri kanan, ada yang muter ya, ada yang ke atas bawah. Ini dari mana? Ternyata di sini ada dalil-dalilnya ya. Kalau yang ada dalilnya silahkan pakai, yang nggak ada ya jangan. Nah, kalau ada dalilnya silahkan dipakai, digunakan. Tapi kalau nggak ada jangan ngada-ngada. Udah cukup deh apa yang sudah ada di hadisnya, keterangannya ya. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Satu saat nanti kita akan bisa bahas lagi perkara-perkara yang menurut saya masalah-masalah penting, termasuk satu lagi, usul
dan furu'. Usuluddin dan furu'uddin. Usul itu yang pokok, furu' itu yang cabang. Kalau berbeda soal cabang, ini kita longgar hati, jangan ngotot. Semua dianggap usul, nanti berantem, nyala-nyalain orang nantinya, karena nggak sesuai, nggak sama dengan kita. Padahal mohon maaf, takbir bukan hanya ini aja terus kemudian letakkan ini aja juga beda-beda Pak. Ada yang di telapak tangan, ada yang di atas dada, ada yang di atas perut, ya, ada yang di perut, bahkan ada juga yang di bawah perut, ya. Nah ini yang mana yang ada dalilnya silakan, yang nggak ada jangan. Begitu juga tentang apa namanya takbirnya, ketika ada hadisnya jelas tuh Pak, Allahu Akbar, dan hadisnya sahih, ngejejer. Kalau kita nggak paham, gampang aja nanti kita bilang Syiah. Memang Syiah begitu sholatnya, tapi nggak semua Syiah begitu, dalam pengertian gini. Kalau Syiah tuh kalau yang sholatnya tepuk-tepuk di pahanya itu Syiah, apalagi pakai kereweng. Tanah atau genteng, pecahan genteng kayak gitu, tapi tanahnya khusus itu dari Karbala, ya. Tanahnya khusus dari Karbala. Jadi, nah itu baru Syiah. Tapi kalau cuma sekedar sholatnya Allahu Akbar ngejejer ke bawah, belum tentu dia Syiah. Jangan-jangan si B, si C, si D, ya. Jadi, nah makanya perlu untuk kita memahami dalil sehingga kita tidak gampang menyalahkan orang. Kecuali masalah usul, nggak boleh beda. Seperti rukun Islam ada 6. Kok diem aja sih? Cuma satu tuh yang jawab. Rukun Islam tuh 5. Tuh. Kalau saya ngomong rukun Islam ada 6 itu salah. Gimana? Nah, kalau terus kemudian ada 6, ada 7 rukun Islamnya, nah ini berbeda nih. Ini udah masalah usul. Soal sholat, mohon maaf, saya berapa lama tuh sholat sambil duduk Pak, ya, nggak bisa sambil berdiri. Kalau kena kanker, orang tuh kebanyakan langsung drop, shock. Kenapa? Karena bayangannya tuh kalau udah kena kanker, kalau nggak mati ya wafat, kalau nggak wafat ya meninggal. Bayangannya orang begitu. Padahal Allah yang menurunkan penyakit, Allah juga yang menyembuhkan. Bahagiakan hati, jangan terlalu mikirkan itu. Makanya saya di kesempatan yang ada, saya pengen untuk segera ke Cirebon lagi, ketemu anak, mantu, cucu, ya. Itu kebahagiaan sendiri. Mohon maaf, bukan membanggakan, tapi saya bersyukur kehadirat Allah SWT. Saya banyak ditolong oleh Allah, banyak dimudahkan oleh Allah SWT. Niat saya pengen untuk mondokin anak, sekarang anak dari empat-empatnya udah ngurusin pondok semuanya, plus mantu-mantu juga ngajar di pondok semuanya. Makanya kita punya niat baik, kerjakan baik, nanti Allah yang nambahin, Allah nambahin, Allah tambahin, Allah tambahin semuanya, ya. Keberkahannya, kenikmatannya, hikmahnya, pertemanannya, persaudaraannya, nanti Allah yang nambahin. Bahwa soal ada kurang-kurangnya, ada sakitnya, yaitu kebahagiaan lain tersendiri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Udah jelang jam 6. Nanti bisa kita bawakan kalau nanti mungkin ada kajian lagi, biar sekalian dibuka beberapa hal yang pentingnya. Enggak ini saya udah cetak ulang, sampulnya juga udah lebih bagus, udah saya cetak ulang. Kalau ini memang terbatas, nggak banyak, ini nggak banyak. Nanti satu set ini saya tinggal aja dulu. Ada satu lagi, ini tulisannya IB, ini tulisannya IB, ya.
Tahu ini Islamic Brotherhood. Ya, ini beliau yang nulis data-data semua, jadi nggak terbantahkan. Ya. Alhamdulillah, ala kulli hal, saya sakit. Ini ada 3 pertolongan Allah yang luar biasa. Di soal sakit saya tadinya ngira bahwa ini sakit ambeien, wasir, karena berdarah dari belakang. Terus kemudian setelah tetangga depan rumah itu mengabarkan bahwa mudah, operasinya ringan. Saudara saya dari Jambi pagi operasi, siang udah bisa balik lagi ke sana. Oh benar, iya, ada dokter Panji yang saya lihat di YouTube juga ada begitu. Oh iya. Jadi kalau wasir itu cuma dikaretin, Pak. Dikaretin terus disuntik. Udah tuh selesai. Nanti terbuang, mengecil, mengering, nanti terbuang tuh bersama BAB. Udah selesai. Saya telepon dokter malam-malam, "Dok, kalau besok saya berani untuk operasi, apa yang perlu saya persiapkan?" "Datang aja Pak," "puasa aja. Bapak cukup puasa dari malam, puasa. Nanti besok pagi saya tunggu di Saput Wasir di Jati Bening." Pagi saya ke sana. Nah, saya bilang, "Saya ditakut-takutin Dok sama teman-teman. Jare wong Surabaya, ojo dioperasi, loro nih gak mari-mari." Oh, saya takut. Waktu saya lihat dokter di YouTube kok mudah, gampang, makanya saya berani. "Ya udah, periksa dulu Pak," kata dokternya. Diperiksa. Nah, diperiksa, kata dokter, "Pak, mohon maaf ya, gantian saya yang nakutin Bapak." Astagfirullah, udah ditakutin sama teman, ditakutin sama dokter lagi. Kenapa Dok? Ini kalau yang namanya wasir, ambeien itu lunak seperti bibir. Itu lunak, tapi Bapak punya nih keras. Nah, kalau bukan tumor, kanker. Astagfirullahaladzim. Saya kasih tahu gitu. Saya qadarullah, ya udah bismillah, nggak apa-apa Dok. Gimana pengobatan seterusnya gimana Dok? Saya kasih rujukan aja ya ke rumah sakit besar. Kasih rujukan. Nah, sama anak saya dibawa ke Hermina, terus tapi kelanjutannya nggak bisa, harus ke Darmais atau Cipto. Saya pilih Darmais karena pusat kanker kan di sana. Pilih Darmais. Satu soal penyakit tuh, maka kalau ada yang wasir atau ambeien, Saput Wasir di Jati Bening, insya Allah bisa ngatasi. Yang kedua, Bapak boleh ketik di Google atau di YouTube, ketik SD negeri kekurangan murid, itu bererot beritanya, banyak banget. Berapa banyak? Hanya puluhan, ratusan SD negeri nggak dapat murid sama sekali. Ada apa ini? Padahal saya berharap, karena saya juga kan hasil SD negeri, SD negeri, SMP negeri, SMA negeri. Tapi karena memang mata pelajarannya nggak ada agama, terlalu sedikit, nggak mencukupi. Makanya banyak mindset orang tua yang beralih ke madrasah. Madrasah itu bukan hanya sore, bisa sampai 2 shift, pagi ada, sore ada. Nah, saya tambah yakin lagi karena Ustadz Badrul Zaman, aktivis Dewan Dakwah juga Bekasi, dia bilang, "Gimana nggak kurang Ustadz? Sepupu saya itu kepala SD negeri di Jawa Barat, itu cuma dapat 8 murid. Untuk murid baru itu 8 murid, itu aja juga diiming-imingi dapat tas, dapat seragam. Kalau nggak dapat. Semuanya lari, SDIT, SDI, ya, madrasah, itu penuh. Nah, terus kemudian
Yang ketiga, kasus kilometer 50. Kita mentok mana-mana, udah kita usahakan lapor semua, beberkan pakai buku putih kilometer 50, semua data udah, nggak ada tindak lanjut. Oh itu ada persidangan, ada benar persidangan, 2 tersangka, tapi kan bebas Ustaz, nggak dihukum sama sekali, dibebasin. Wah mentok sakit hati, doanya Habib dan doanya orang tua korban itu tembus dan Allah dengarkan, dibongkar dari pusatnya sendiri. Sampai di persidangan pun dipertanyakan oleh hakim. Kilometer 50 CCTV-nya Bapak juga ya? Ini pertolongan Allah yang harus kita sikapi ya. Yang 3 hal itu tadi perlu barangkali kita ambil hikmahnya. Di nomor 2 tentang SD negeri yang kekurangan murid, kita perbaiki SD negerinya kalau bisa. Kalau nggak bisa kita bikin sekolah sendiri. Mohon maaf teman-teman, saya di Tambun Ustaz, bikin madrasah sendiri Ustaz. Nggak perlu pakai ini itu. Nanti kalau pengen ijazah ya tinggal ikut persamaan ya. Apa namanya, PKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat ya. Dari situ bisa. Anak saya cuma punya ijazah SD karena sekolahnya cuma SD aja Ustaz. Di pondok gak dapat ijazah. Tapi ternyata alhamdulillah bukan hanya masalah dapat ijazah, tapi juga kuliahnya mereka biaya sendiri. Karena di pondok itu digembleng anak-anak tuh biar bisa mandiri, udah nggak minta lagi orang tua. Ketika mereka udah dewasa itu udah orang tua udah nggak ikut-ikutan. Makanya biaya kuliah anak saya yang pertama anak yang kedua, anak yang pertama udah nggak sanggup lagi, dia udah sibuk ngurusin pondok. Yang kedua Rahmat di STID Muhammad Nasir, biaya sendiri. Yang ketiga, anak ketiga di STIE Tribuana, biaya sendiri. Yang keempat di UMC Universitas Muhammadiyah Cirebon, biaya sendiri. Kalau kurang aja ya, kurang berapa? Harusnya 3 juta, baru ada 2 juta. Siap. Itu cuma nambahin sedikit. Tapi kalau kuliah, sekolah SMP, SMA, tiap hari gini Pak. Ya, sampai lulus, sampai pulsa, sampai rokok, sampai apa semuanya orang tua terus. Giliran udah wisuda sama pacarnya. Sayang, terima kasih engkau sudah menemaniku. Pret, ibu bapaknya kemana tuh? Iya. Tapi kalau dipondokin mereka nyadar, karena yang diajari pertama itu akhlak, bukan soal ilmu. Ilmu nomor 2, akhlak yang pertama. Makanya saya ngotot Pak, untuk mondokin anak tuh saya ngotot. Sampai anak saya kelas 2, baru kelas 2 Sanawi itu saya langsung minta, Len, kamu bisa tolong ayah. Tolong apa ya? Tolong kamu jadi anak baik sampai lulus, nanti adik-adikmu tinggal ngikut. Tapi kalau kamu nggak bisa, mondokin kamu aja susah, gimana mondokin adik-adik nanti ya? Susah lagi nanti ayah. Tapi kalau kamu kasih contoh buat adik-adikmu, kamu udah nolong ayah. Adik-adikmu nanti akan ikut jejakmu. Benar, adik-adiknya ngikut, masuk lagi, semuanya 4-4-nya. Dan 4-4-nya nggak dapat ijazah, tapi akhirnya mereka cari sendiri. PKBM mereka ikut, paket B dia dapat, paket C dia dapat, ya. Terus akhirnya bisa untuk daftar kuliah. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatian dan kesabarannya. Saya mohon maaf kalau banyak cerita. Ini mudah-mudahan bisa jadi pengalaman buat kita semua, karena pengalaman itu nggak harus kita alami sendiri. Pengalaman orang lain bisa kita ambil buat jadi pegangan buat kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.